Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Oktober 2024, Pesta Wajib Para Malaikat Pelindung. Mari saudara, kembali di pagi yang cerah ini kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat pelindung. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan 23a dan Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan ayat 10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sewaktu kita kecil saudara, pasti kita sering mendengar nasihat-nasihat dari orang tua kita di mana hati-hati bertindak. Karena para malaikat memperhatikannya saudara. Dikatakan, kalau kita masih ingat bahwa di bahu kiri kita ini ada malaikat jahat yang selalu mendorong kita untuk berbuat jahat. Sedangkan bahu kanan adalah malaikat baik yang selalu menjaga kita dari kejahatan, menasihati kita agar tidak berbuat jahat dan melindungi kita. Pertanyaannya saudara, benarkah perkataan tersebut nyata atau mitos? Sungguh adakah malaikat itu? Dan apa fungsi malaikat? Injil hari ini yang kita baca dan renungkan saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan kepada kita semua agar jangan berbuat jahat. Jangan selalu merendahkan orang lain. Katanya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 10. Dikatakan saudara, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa. Dengan kata lain, hendaklah kita selalu berbuat kebaikan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih. Berarti saudara, kalau Yesus mengatakan demikian, nyata malaikat itu ada. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah hanya ada di sorga? Untuk apa Allah ciptakan malaikat? Bacaan pertama dari kitab Keluaran memperjelaskan kepada kita akan ciptaan Allah ini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran 23 ayat 20. Sangat jelas sekali saudara. Di mana Allah Tuhan kita selalu menyertai kita. Setiap langkah kita, setiap pernafasan kita selalu dalam perhatian Tuhan Allah kita. Dan malaikat diciptakan Allah serta mengutusnya untuk melindungi kita dan membawa kita menuju tempat yang disediakan Allah bagi kita sekalian. Tuhan Allah tahu saudara, manusia merupakan incaran malaikat pemberontak, penjahat, yaitu si iblis yang melawan akan kuasa Tuhan Allah. Agar kita tidak selamat dan tidak dapat sampai ke tempat tujuan yang telah disediakan. Malaikat pemberontak ini menginginkan manusia agar manusia dapat menjadi pengikut-pengikutnya. Berbeda saudara dengan malaikat yang baik, yang setia takut akan Allah saudara. Mereka diutus secara khusus oleh Tuhan Allah bagi kita agar kita tidak terpengaruh oleh pemberontak-pemberontak itu dan kita menjadi memberontak. Maka Tuhan Allah menasihati kita, jagalah dirimu di hadapannya
dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Keluaran 23 ayat 21. Ingat saudara, disampaikan oleh Allah, kita harus menjaga diri di depan utusannya, mendengar perkataannya, nasihat-nasihatnya saudara. Jangan sampai kita mendurhaka dan melanggarnya. Malaikat yang diutus Allah adalah malaikat kebaikan. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Keluaran 23 ayat 23. Saudaraku, Yesus mengingatkan pula kepada kita harus berhati-hati dalam berbuat saudara. Harus memiliki hikmat dari Tuhan. Karena malaikat yang diutus yang ada di samping kita selalu memandang wajah Bapa di surga saudara. Ingat itu saudara. Ini disampaikan Kristus Tuhan ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus menegaskan urgensinya pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Setiap orang yang tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebaliknya barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Tentu bukan menjadi kekanak-kanakan saudara yang suka ngambek. Dan ini sudah disampaikan dalam perikop Matius 18 ayat 1-5 dalam renungan kemarin. Kitab Keluaran mewartakan kepada kita hari ini bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus putranya menyertai umatnya dengan mengutus seorang malaikat, melindungi di depan dan melindungi di jalan serta membawa mereka semua, membawa kita semua ke tempat yang telah disediakan olehnya. Umat diminta untuk menjaga diri dan mendengarkan perkataan malaikat itu. Menarik dikatakan supaya umat tidak mendurhaka kepadanya dengan alasan sebab Tuhan ada di dalam dia, yaitu malaikat pelindung itu. Kehadiran malaikat pelindung dalam hidup kita semua sungguh mewakili kehadiran Tuhan itu sendiri. Ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, saudara, Yesus menegaskan urgensinya pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Setiap orang yang tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan sebaliknya barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Sekali lagi saya sampaikan saudara, bukan menjadi kekanak-kanakan. Bukan menjadi anak kecil yang suka mengambek. Mari kita merenungkan apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam perikop selanjutnya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu. Sekali lagi saudara, aku berkata kepadamu, malaikat mereka saudara ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jelas yang dimaksud Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah semangat yang dimiliki oleh seorang anak kecil di hadapan Tuhan, yaitu rasa hormat tinggi, yang tinggi kepada Tuhan dan harapan yang teguh kepadanya. Semangat yang demikian ini sangat berkaitan erat dengan pertobatan
yang memungkinkan kita untuk menanggalkan sikap sombong dan arogan di hadapan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan, saudara, melalui para malaikat pelindung dalam diri kita, di dalam umat beriman hanya dapat dirasakan, saudara, lewat hati yang suci. Hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Malaikat pelindung ini, saudara, memang diutus Tuhan kepada kita untuk melindungi dan membimbing kita sekalian. Tetapi bila kita menutup hati, saudara, maka pelindung dan bimbingan itu menjadi tidak dapat kita alami, tidak dapat kita rasakan. Hanya orang yang membutuhkan pertolongan yang akan memperolehnya. Hanya orang yang merasa membutuhkan bimbingan malaikat pelindung yang akan mengalaminya. Sering kita melihat lukisan tentang malaikat pelindung seorang anak kecil, saudara, digambarkan dituntun oleh malaikat. Tangannya dipegang oleh malaikat dan ia begitu dekat dengannya dan merasa sangat tenang. Itulah Yesus sampaikan pengajaran, hendaknya kita mau seperti seorang anak kecil yang polos, yang mau dinasehati, diajar, jujur, mudah, dan mau mengakui kesalahannya. Kita dituntut oleh Yesus untuk dapat seperti anak-anak, bukan dari kemanjaan dan yang suka ngambek-ngambek, saudara, tapi lain dari itu. Yang terpenting kita mau melakukan pertobatan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia tak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam pergulatan hidup di dunia yang penuh gejolak ini. Dia utus para malaikat bagi kita untuk menjaga kita, membimbing kita, menasihati kita. Dengarkanlah para malaikat itu. Jauhkan godaan, rayuan manis dari malaikat-malaikat pemberontak, iblis yang selalu mau mencabut berkat kita. Diingatkan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita hidup selalu dalam pertobatan dan mau memiliki kriteria-kriteria seperti seorang anak kecil. Mari saudara-saudara, melalui peringatan pesta wajib para malaikat pelindung, kita mau selalu hidup dalam kebenaran dengan selalu mengikuti bimbingan nasihat dari malaikat pelindung yang diutus Bapa kita kepada kita, dan mau menyadari kehadiran para malaikat pelindung ini dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Kristus Tuhan kita, Sang Raja Semesta, yang selalu menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.